Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurhayati dari kelas A15. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup uslul tarbiyah. Sebelumnya, untuk Bapak dosen Muhlisin, saya mohon maaf karena tidak bisa menyampaikan atau menampilkan slide yang ada di PPT karena kekurangan laptop. Yang pertama, pengertian usul at-tarbiyah. Pengertian usul at-tarbiyah dibagi menjadi dua, yaitu pengertian secara bahasa atau secara istilah. Untuk secara bahasa sendiri, usul artinya landasan, dasar atau pokok, sedangkan at-tarbiyah artinya pendidikan Islam. Adapun menurut istilah, usul at-tarbiyah yaitu landasan pendidikan Islam yang menjadi dasar kependidikan Islam. Adapun dalil-dalil tentang at-tarbiyah terdapat di dalam dua kitab, yaitu kitab Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam kitab Al-Quran terdapat di surat Al-Imran ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Makana libasyari ayyu'tiyallaha kitaba wal hukma wan nubuwata summa yaqula linnasi kunu ibadalin min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimun kitab wal bima kuntum ta'tusun, yang artinya tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberikan kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah, tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Ada juga di dalam surah Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maksud dari Quran surah Al-Alaq 1-5 yaitu Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah, dan Allah lah yang maha pemurah, yang maha memberi semua apa yang kita perlukan, dan dia juga mengajarkan kita tentang apa yang belum kita ketahui. Ada juga hadis, yaitu hadis riwayat Hakim, mana hala walidu walada min nahli afdola min adabi hasani, yang artinya tiada suatu pemberi yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain mendidik yang baik. Maksud dari hadis riwayat ini ialah orang tua adalah madrasah pertama yang ada di kehidupan anak. Dari orang tua, anak semua belajar tentang bagaimana cara dia bertahan hidup, bagaimana dia cara menghormati orang tua. Dan juga hadis Bukhari yang menjelaskan tentang at-tarbiyah, yaitu mempunyai arti, jadilah pendidik yang menyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Dimaksud dari hadis ini ialah kita sebagai pendidik harus mempunyai sifat penyantun, tidak boleh ingkar,
Dan kita sebagai pendidik yaitu memberikan ilmu dari tahapan, dari sedikit demi sedikit, tidak langsung banyak. Karena dalam manusia itu berbeda-beda, tidak ada yang langsung bisa banyak. Mungkin sedikit-sedikit dia akan mengerti, tapi ketika langsung banyak, mungkin dia akan menjadi tidak paham atas apa yang dipelajarinya. Adapun fungsi dan tujuan usul at-tarbiyah yaitu dia mempunyai 2 fungsi dan 2 tujuan. Fungsi pertama usul at-tarbiyah adalah sebagai rujukan penyusun ilmu pendidikan Islam. Yang kedua, pengembangan ilmu pendidikan Islam. Dalam fungsi pertama sebagai rujukan penyusun ilmu pendidikan Islam, usul at-tarbiyah harus mampu menjadi rujukan sebagai seorang pendidik dalam mengajar anak didiknya. Yang kedua, pengembangan ilmu pendidikan Islam. Pengembangan tersebut bisa jadi dalam pengembangan teknologi ataupun globalisasi. Dalam fungsi yang kedua, pengembangan ilmu pendidikan Islam, usul at-tarbiyah menjadi patokan dalam pengembangannya. Berarti di dalam usul at-tarbiyah ini banyak sekali perkembangan yang ada jika kita telusuri lebih dalam. Tujuan yang pertama usul at-tarbiyah ialah dasar ilmu pendidikan. Jadi, usul at-tarbiyah ini bisa menjadi dasar yang harus kita ketahui dulu sebelum kita menjadi pendidik. Tujuan yang pertama yaitu dasar ilmu pendidikan Islam. Jadi, at-tarbiyah ini merupakan dasar yang paling utama dalam ilmu pendidikan. Yang kedua yaitu pegangan para ahli dan aktivis pendidikan Islam. Jadi, selama ini para ahli juga berpegang teguh dengan kitab usul at-tarbiyah tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena baru belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.